ini Tijalawet kemarin sudah Tijalawet bungkus, kemarin kan Tijalawet sudah share untuk videonya kan, untuk videonya. Jadi perawatannya kalau tanah liatnya itu yang jelas jangan sampai terlalu kaku, terlalu ini ya, terlalu keras. Kalau terlalu keras nanti dibuatnya akan susah. Begitu juga jangan terlalu ini, jangan terlalu eh, lembek. Kalau terlalu lembek nanti tidak bisa dibuat karena banyak. Nah, di sini kita akan membuat sebuah temanya adalah celengan ya kak. Celengan itu adalah tempat untuk menabung. Nah, nanti biar kalian juga tambah hemat, juga tambah bisa menabung ya. Ya lumayan kalau tidak sekolah juga dikasih uang saku kan bisa dimasukkan ke sini gitu. Oke, langkah yang pertama yang kita siapkan adalah tanah liat ya ini ya, tanah liat. Yang kedua di sini di Cerawet sebagai alas, di Cerawet kemarin memakai MMT ini ya, MMT. Kalau kalian nanti bisa memakai plastik, juga bisa di bawahnya, atau kalian punya triplek nanti silakan dipakai triplek. Selanjutnya yang disiapkan adalah kain lapnya. Jadi nanti ketika kotor atau bisa menggunakan lap ini ya. Selanjutnya yaitu memakai air. Nah, nih airnya ini. Nah, air di sini tak naikin dulu ya, biar. Jadi air di sini, air di sini. Jadi air di sini adalah digunakan untuk cuma menghaluskan ya, cuma menghaluskan tok. Jadi tidak untuk disiramkan ya. Jadi air di sini hanya untuk tahap finishing, tidak boleh nanti dicampur waktu pembuatannya. Contohnya dikasih air gini, oh jangan. Jadi harus benar-benar kalau dibilang tanahnya harus ulon ya, ulon. Seperti ini ya, ini. Nah, silakan ini dulu, di apa namanya, di apa jenenge ya ini, jenenge di apa ya, dibentuk dulu, jadi ditempel-tempel gini. Nah, gini biar tanahnya tidak terlalu lengket dan tidak lengket. Jadi kalau ditempelkan ke 6. Nah, tempel ini ben ora kelet gitu ya. Jadi kalau sudah tidak kelet seperti ini berarti sudah betul. Sudah apa namanya? Ini sudah bentuknya sudah pulen ya. Seperti itu. Itu ya. Ini. Oke. Terus diginikan terus Kak, sampai tanahnya benar-benar pulen dan bisa siap untuk dibentuk ya. Kalau tanahnya pulen itu tidak ada perbedaan antara kelembapan antara bagian, contohnya bagian dalam ini sama bagian luar. Jadi sama-sama kelembapannya sama. Karena kenapa? Kalau lembabnya nanti beda, kalau nanti lembabnya beda, nanti tanah gerabahnya ini yang kita buat nanti, ini akan pecah. Jadi karena kelembabannya beda, jadi ketika disambung ya, jika disambung itu nanti besok akan retak kalau sudah kering. Jadi jangan sampai nanti dalam pembuatan kelembapannya jangan sampai berbeda. Nah, langkah pertama itu adalah kita buat persegi panjang dulu. Nah, karena kita akan membuat sebuah celengan, yaitu tempat untuk menabung, itu kita buat seperti ini. Nah, ini nanti temanya adalah buah Kak. Jadi nanti kalian bisa buat buahnya, boleh jeruk, boleh apel, boleh nanas, atau boleh buah yang lain ya, yang lebih mudah, bisa mangga atau bisa yang lain. Nah, langkah pertama terus ya. Langkah selanjutnya adalah nih, kita bagi menjadi 3. Jadi bagi pertama ini ya,
Nah ini bagi di sini menggunakan penggaris tidak apa-apa. Ini ya. Setelah itu yang kedua adalah ya, di sini aja apa ini. Terlalu banyak ada yang lainnya. Dah gini. Nah ini. Nah seperti ini ya. Kita bagi menjadi 3 bagian. Kenapa Pak kok tidak 3 bagian? Karena nanti ini nanti bentuknya kita buat 3 jenis ya. Yang satu adalah, yang 2 ini adalah bagian buahnya. Yang ini adalah bagian daunnya dan batangnya nanti. Nah itu, jadi ini disingkirkan dulu. Setelah itu kita langkah selanjutnya. Ya, kita buat yaitu kalau tangannya agak kering bisa dicelup ke air seperti ini. Nah, setelah itu gini kan. Nah, ini kan ya. Seperti ini. Ini. Jangan sampai apa namanya? Ininya tanahnya tercampur dengan kerikil ya, Kak. Coba seperti ini. Kalau kalian sering main clay mesti seneng mainan kayak gini. Ini ya. Ini kalau di teknik ini, nah kalau di apa namanya di kriya keramik namanya adalah teknik pijat. Nah, teknik kan di kriya keramik itu ada banyak ya. Jadi ada tekniknya, ada apa itu? Teknik pijat, tekniknya ada teknik apa namanya? Sing itu loh yang diginikan itu, lupa Pak ya. Yang seperti ini terus digabung-gabung itu juga ada. Jadinya ada macam-macam. Nah, di sini kita membuatnya menggunakan teknik pijat dulu. Nah, ini. Nah. Ya. Ini sebenarnya gampang sebenarnya, tidak begitu susah. Nah, bisa mulai dihaluskan. Tapi gini ya Kak, kalau tanahnya agak kering itu jangan langsung dikasih air banyak ya bukan sini. Kita gunakan air yang banyak nanti untuk tahap finishingnya. Jadi seperti itu. Di kamera terlihat jelas kan? Ya, seperti ini. Oke, ini adalah kita buat setengah bagiannya dulu. Nah, oke. Nanti jaraknya bagian ini sama satunya ini, tanah yang satunya ini jangan sampai jauh ya. Jadi kalian buatnya ini siang, ini dibuatnya besok, ini jangan. Jadi harus satu sekali jadi. Karena kenapa? Kalau nanti beda jam, contohnya ini nanti akan mengering pada bagian ininya, pada bagian sambungannya ini. Jadi nanti kalau mengering ini nanti walaupun dikasih air basah itu nanti tidak akan bisa lengket. Karena karakternya dari tanah liat itu kalau kelembapannya tidak sama itu nanti tidak bisa lengket. Kecuali kalian membasahi semuanya pada bagian sini dan benar-benar kelembapannya sama. Jadi antara sambungan ini sama sambungan yang di sini itu sama, itu bisa. Nah, tapi itu sangat susah. Jadi dulu Pak Wed juga pernah buat dan memang ya susah memang. Jadi itu. Ini enak kan belajar tanah liat. Cuma gini ya. Kita akan membuat celengan yaitu celengan apel, buah apel ya. Nih. Seperti ini. Ini ya. Oke.
Jadi yang luar juga dibentuk ya, dihaluskan. Seperti ini, namanya adalah teknik pijat. Kalau yang tadi yang begini-gini itu adalah namanya teknik quilling ya. Quilling itu seperti ini. Jadi panjang-panjang terus digabungkan satu-satu muter sampai atas. Ini adalah namanya teknik quilling. Kalau ini adalah namanya teknik pijat. Nah, seperti ini. Ada juga yang namanya itu adalah teknik lempeng gitu. Lempeng itu dibuat lempeng terus nanti di ini loh Kak, di apa? Dianyam. Itu juga ada. Jenisnya banyak soalnya teknik-teknik ini. Nah, dikira-kira dulu, dipaskan kira-kiranya. Pas apa enggak? Nah, seperti ini ya. Dipaskan, nah seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, sebelum dipaskan kita perbaiki dulu bagian dalamnya. Kalau bisa buatnya lebih besar biar uang yang terkumpul lebih banyak. Kalau receh ya enggak banyak Pak. Ya besok kalau nabung ya sekali nabung ya 100.000 ya. Ini jadinya banyak nanti. Itu ya. Ini. Seperti ini ya Kak. Kalau nanti kalian di rumah punya meja putar, kalau ayah atau keluarga kan ada yang punya meja seperti ini loh Kak, putar ini akan lebih gampang. Kenapa gampangnya? Ininya akan lebih simetris Kak. Ini dalamnya ini loh. Nah, seperti ini. Oke. Ya. Oke. Airnya hanya untuk menghaluskan ya Kak, airnya. Jadi bukan untuk melembabkan semuanya pada bagian tanah. Jadi cuma untuk menghaluskan. Nah, lihat. Haluskan. Ini. Ini. Nah, tips lagi, jika nanti kalian buatnya di dalam ini, di sini kan sudah nempel ini. Wah, Pak nempel Pak, ini kalau tak angkat rusak Pak. Nah, itu nanti caranya adalah silakan kalian mengambil benang. Benang itu loh Kak, benang yang jahit itu loh. Benang yang jahit itu silakan ditarik. Jadi benangnya digini kan, ditarik ini. Nah, diseret gitu nanti akan sini akan akan terangkat. Jangan pakai penggaris ya. Kalau penggaris biasanya kurang tipis. Kalau pakai benang itu akan lebih bagus. Nah, seperti itu. Itu ya. Ini. Selanjutnya kita perbaiki yang satunya. Jadi air itu hanya untuk finishingnya, jadi untuk menghaluskan. Nah, seperti ini. Nah, ini. Nah, setelah itu digabungkan. Pak, kalau tidak pas gimana Pak? Ya kita dipas-pasnya aja, tidak apa-apa. Nih, jadi begini kan, diangkat ke bawah, ke atas gitu aja. Nah, gini. Jadi, tanya gini. Nah, pokoknya nanti ditarik atas bawah, seperti itu. Seperti ini. Ini sudah tergabung ya Kak. Nah, seperti ini. Pokoknya jangan sampai ini setelah seperti ini, setelah terbentuk lingkaran, bentuk lingkaran nanti jangan sampai dijatuhkan atau dipegang terlalu keras karena nanti akan dalamnya akan blenyok. Nah, tuh. Oke. Setelah itu sebenarnya untuk mempermudah lagi ya Kak. Mempermudah lagi itu iya Pak. Mempermudah lagi itu gini. Ketika kalian pengen membuat buah apel, contohnya gini, buah apel, itu silahkan kalian beli buahnya dan bisa dicontoh. Contohnya kalian, wah Pak saya pengennya buahnya apel. Nah, kalian coba taruh di depan sini. Nah, setelah itu dicontoh. Oh, bentuknya buah apel itu seperti ini loh. Nah, seperti itu.
Kalau apa namanya? Karena gini, kalau nanti eh, tidak ada contohnya, nanti biasanya akan salah seperti itu. Tidak sesuai dengan bentuk. Contohnya buah jeruk lah, buah jeruk, kalian buat buah jeruk lah. Kalian buat contohnya buah jeruk. Nah, nanti baik kerutannya dibuat sama dengan jeruknya yang ada. Kalian beli 1 kilo ya enggak apa-apa. Nanti untuk dimakan sama untuk buah contoh. Untuk buah contoh ya. Nah, setelah itu diginikan, dipakai air ya, luarnya ini. Ini adalah namanya proses finishing. Nah, seperti ini. Nah, nanti bisa dicoba seperti ini. Tapi jangan terlalu anu ya, jangan terlalu keras. Nah, ini seperti ini. Namanya proses penghalusan. Jangan terlalu ditekan, dianggang aja, tekan pelan-pelan. Nah, ya nanti bisa gunakan. Ya. Kalau yang dulu di Pak Awet yang dulu di kelas 6 yang dulu Pak Awet buatnya ini, buat tempat permen dulu. Nah, ini lebih 3 dimensi lagi. Lebih apa? Lebih besar dan lebih menarik nih lihatnya. Nah, ini kalau ini soalnya gini Kak, tanahnya ini memang tanah yang khusus yang kalian ambil dari sekolah. Jadi memang lebih halus dan tidak ada kerikil atau potongan kayu yang ada di dalam tanahnya ini. Ya, seperti ini. Oke, silakan dihaluskan dulu ini. Haluskan dulu seperti ini. Oke, bawahnya juga. Oke. Kalau apel itu bagian bawahnya agak kecil ya kan. Jadi ini Cerawet akan buat agak kecil pada bagian bawahnya. Nah, seperti ini. Kita lihat aja. Ini ya. Kira-kira seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau agak susah, ini silakan diambilkan apa namanya airnya, nah diginikan, nah seperti ini. Ini airnya diambil, nah tapi jangan terlalu banyak loh ya. Kalau terlalu banyak nanti akan apa namanya, akan benyek nanti. Ini. Dan nanti jangan mudah menyerah. Wah Pak ini bentuknya jelek, tak buat lagi. Tidak usah, pokoknya yang penting jangan terlalu keras menekannya ya. Biar tidak banyak ini. Nah, seperti ini. Kita buat apel, Mas. Ini apel yang merah itu. Ini. Kita buat tataan yang bawahnya. Kira-kira nih. Oke. Kalau sudah ini bagian bawahnya ya. Nah,
Seperti ini. Setelah itu diberdirikan. Nah, seperti ini. Oke, setelah ini kita akan buat yaitu cekungan pada bagian daunnya. Kalau kan lihat apel itu kan kalau sudah kalian kan sudah pernah makan apel kan. Jadi tengahnya itu kan ada ininya, ada cekungannya. Nah, cekungannya ini kita buat dengan bisa menggunakan pensil atau menggunakan kawat. Nah, ditekan aja. Tapi jangan terlalu jangan terlalu menekan nanti karena bisa sampai dalam, tembus sampai dalam dan nanti jebol. Nah, seperti ini. Nah, kalau seperti ini bisa ditambah air. Nah, kita coba pelan-pelan, jangan sampai tembus ke bawah. Seperti ini. Nah, nah, kita bentuk menjadi sebuah cekungan yang ada di buah apel ya. Yang jelas air hanya untuk finishing aja, jadi tidak untuk melembabkan tanah secara cepat. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita akan mencoba membuat yaitu batangnya. Jadi nanti kalau celengan ini nanti kita lubangin bagian tepinya sini. Kita lubangi bagian tepinya sini, nanti nah, seperti ini. Nah, kita lubangin seperti ini ya. Nah, setelah itu dihaluskan seperti ini. Nah, di sini kita akan membuat batangnya dulu, Kak. Kan kalau kok batangnya ranting ya, yang kecil itu, rantingnya. Jadi kita pinggirkan dulu ini. Nah, kita pinggirkan dulu. Setelah itu kita buat rantingnya. Itu loh, ranting yang kecil itu loh, Kak. Ranting yang ada di pucuknya apel. Nah, seperti ini. Agak kotak. Enak ya, mainan tanah liat ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kalian bisa memakai kawat atau memakai kayu atau memakai bolpen, bisa memakai ini, nanti kita tekan-tekan. Nah, kita tekan seperti ini. Pelan-pelan aja. Nih. Oke.
Ini adalah proses finishingnya ya. Seperti ini. Ini. Nah, jadi nanti bisa memakai pensil atau pulpen untuk seperti ini biar bentuknya lebih detail lagi. Nah, untuk finishing pada bagian tepi-tepinya ini, tepi-tepinya apel ini ya, nanti silakan ditunggu aja sampai setengah kering ya. Jadi kalau bagian luar bisa nanti nunggu agak kering dulu biar tidak terlalu dipaksa, karena nanti kalau dipaksa untuk langsung jadinya bagus. Dan kalau ada tambah, kalau ada seratnya kayak jeruk itu kan ada seratnya kan, manggis itu kan bawahnya sama atasnya kan ada seratnya, kayak ada bentuk daunnya kalau buah manggis di bagian atas sama bawahnya. Itu nanti di semi kering dulu Kak, jadi jangan langsung dibuat detail ya. Ini saya buat globalnya dulu. Nah seperti ini. Yang penting tanahnya tergabung dulu. Jadi antara bagian tadi, bagian bawah, di bawah sini, atasnya lagi, sama sampai bentuk rantingnya ini bisa terpasang dulu. Karena kalau tidak terpasang nanti tidak akan lengket antara bagian-bagiannya. Ini. Ya. Setelah itu di sini kita akan membuat sebuah daun. Nah, daunnya gimana Pak? Daunnya kita buat satu aja dengan menggunakan bagian ini. Kalau nanti bingung bisa mencari contoh daun yang ada di luar. Di luar contohnya kalian, yo kira-kira buah apel itu daunnya kayak apa toh? Nah, bisa. Nah, nanti fungsi kawatnya itu akan berfungsi di bagian ini kan, akan lebih berfungsi. Karena kenapa? Daun ini kan nanti bentuknya kan kecil dan lengkok-lengkik, ada teksturnya, itu nanti akan bisa mudah dibuat dengan menggunakan ini kawat. Oke, seperti ini. Nah, ini adalah daunnya. Ya, pokoknya kira-kira seperti ini. Setelah itu kita coba buat ininya, detailnya. Nah, bisa memakai pensil juga bisa, pulpen bisa. Nih, atas bawah. Seperti ini. Oke. Ya, seperti ini. Kita agak haluskan pada bagian tengahnya. Kita coba buat agak melengkung-melengkung di bagian sininya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah bentuk daunnya ya. Daunnya seperti ini ya Kak. Nah, nanti untuk seratnya daun, kan ada daun itu ada seratnya di bagian tengahnya sini kan. Itu nanti bisa memakai kawat ya. Kawatnya yang kalian tadi sudah siapkan, atau pakai ini, pakai apa namanya? Memakai ini apa namanya, lidi juga boleh seperti ini.
Nah, gini, gini ya. Oke. Setelah itu tinggal kita gabungkan dengan apelnya. Nah, seperti ini. Nah, coba kita gabungkan dengan apelnya. Nah, ketika apelnya ini apa namanya belum begitu kuat pada bagian ini loh kak, pada bagian di daunnya ini, nanti kita coba kasih ganjel, ganjel dengan apa bahasanya ya? Tumpuan. Nah, tumpuannya dengan menggunakan ini. Apa namanya? Ini loh, potongan-potongan tanah, tapi yang lembabnya harus sama. Seperti ini. Seperti ini. Nah, coba bagaimana kita untuk menaruhnya nih. Nah, oke, sudah seperti ini. Kalau pengen batangnya nanti lebih bentuknya lebih bagus ya, lebih bagus silakan diganjel menggunakan tanah. Contohnya seperti ini ya. Ini membuat lingkaran terus diganjel gini. Nah, seperti ini. Nanti akan ini kalau seperti ini tidak akan lengket. Ini. Oke. Nah, kira-kira seperti ini ya kak. Ya nanti semoga dengan setelah ini kalian bisa praktek dengan buah yang lain. Cari buah yang lebih mudah ya kak. Bisa pisang atau jeruk atau melon. Atau kalian bisa membuat yang Pak aku pengennya lebih tertantang lagi kalau buahnya kayak ini ya biasa. Nah Pak Awet aku pengen buat yang lain yaitu buah durian Pak. Wah keren banget tuh. Atau nanas. Nanti dan hasilnya masih keren banget itu. Soalnya ini Pak, saya suka dengan karakter SpongeBob Pak. Nah, rumahnya kan dari nanas. Nah, aku pengennya buatnya seperti itu. Boleh, enggak apa-apa ya. Silakan nanti bisa dikreasikan bentuknya. Yang jelas nanti di sini Teacher Awet akan nanti silakan setelah selesai nanti jangan di ini ya, jangan dijemur ya Kak. Tidak boleh dijemur ini. Yaitu bolehnya dikeringkan. Karena kalau ketika dijemur nanti takutnya tanahnya akan apa ya? meledak dengan apa ya? Pecah. Tanahnya akan pecah. Jadinya lebih baik dikeringkan aja. Dikeringkannya tidak perlu dipanasan tapi di ini di meja atau di dalam rumah tidak apa-apa. Yang penting nanti kalau sudah terbentuk seperti ini, insya Allah tidak akan pecah ya. Kalau kelembapannya pas, pokoknya kuncinya kalau kelembapannya pas itu tidak akan pecah ini ya hasilnya. Nah, tahapan yang terakhir adalah membuat lubangnya. Lubangnya uangnya kalau bisa ya buatnya agak lebar. Biar nanti kalau kalian memasukkan uangnya ketebel 100 ribuannya 4 kan bisa muat ya toh. Nih. Silakan coba sama kayak kawat, sama kayak apa namanya?
Bisa pakai kawat, bisa pakai lidi juga bisa. Lidi yang kayak ini. Dengan Pak Awit ini pakai lidi nih. Nah, ini lidi ya. Ini kalau untuk nyimpen uang kira-kira berapa ya? 1 juta bisa lah. Kalau kalau seratusan, 10 juta bisa kelihatan. Nah itu ya, ini ya, seperti ini. Oke, mungkin ada pertanyaan Kak? Silakan bisa tanya sambil dicerawet praktek ini. Mau nanya Pak, Ya, boleh, silakan tanya. gini Pak, kita bisa buat celengan itu terkait apel lucu ini kan? Boleh, kalian bisa bisa buat yang lain ya. Contohnya bisa buat bentuknya mangga, pisang. Pokoknya temanya buah di sini ya. Di Cerawet tentukan temanya adalah buah. Nanti silakan kalian bisa buat apa ya? Yang paling mudah isi jeruk. Jeruk itu gampang. Manggis masih gampang ya. Ada yang Amin. ya, ada yang lain. Kalau temanya aspak boleh nggak Pak? Kok temanya wong celengan asbak gimana? Pira kamu ya. Pokoknya temanya adalah celengan ya. Nah, kok temanya kan tinggal digabungkan toh tanahnya Vina, kan gampang nanti. Yang penting buatnya jangan tergesa-gesa, jadi sabar. Bentuknya ayam juga boleh lebih. Kalau bentuknya karena katanya Pak Rizal, bentuknya ayam ya udah apa-apa, tapi ayam kan lebih susah. Ayam singa itu kayak di Klaten juga ada. Nah, nanti setelah ini jangan tergesa-gesa untuk dibuang atau dibuang ding. Dipakai ya. Nanti kita cat dulu. Nah, kita cat bareng-bareng setelah ini biar nanti tanahnya lebih kuat. Itu ya. Jadi nanti ada beberapa proses setelah ini. Jadi jangan kesusu untuk dibuat, dipakai. Tapi nanti kita finishing dulu menggunakan cat nanti. Kita coba warnai dengan menggunakan cat poster. Biar nanti gambarnya lebih bagus. Jadi bentuknya kalau bener-bener jeruk ya jeruknya beneran nanti. Itu. Warnanya kuning, kalau apel ya hijau dan atau merah itu bisa. Nih, pakai lidi bisa Kak. Jadi lidi sama kawat itu bantu banget. Itu ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Silakan bisa bertanya. Atau malah ini pada sibuk praktek ini ya? Halo. Jangan-jangan tidur semua ini kelihatannya. Iya Pak. Oh ada orangnya. Daring itu tidak kerasa. Oke, nanti untuk sudah mulai agak kering, silakan memakai ini ya, memakai air. Nah ini boleh, seperti ini. Jadi dihaluskan. Jadi air itu untuk menghaluskan ya, seperti ini. Nah seperti ini. Nah, jangan lupa nanti lubangnya harus muat tuh ya. Nanti kalau tidak muat, uangnya tidak bisa masuk nanti. Pak aku gini Pak, aku pengen buatnya lubangnya itu biar lebih Kak, Pak, biar bisa dibuka sama ditutup Pak. Jadi nanti kalau tidak punya uang mau tak ambil. Lah, itu juga boleh ya, tidak apa. Yang jelas ini pokoknya nanti silakan dibuat temanya adalah buah ya. Silakan dihaluskan seperti ini. Seperti ini. Nah, oke. Alhamdulillah sudah jadi ya ini ya. Udah lumayan ini sudah. Pokoknya diganjel aja bagi yang mau diganjel ini pakai ini. Begitu juga yang ada di daunnya juga ya. Pak daunku kok enggak bisa
berdiri ya Pak, lepek kayak gitu. Nah, silakan diganjel di bawahnya ini, di bawahnya sini. Jadi nanti silakan dicoba. Kalau dipastikan, kalau nanti tanahnya keras nanti silahkan seperti yang video Teacher Awet kemarin video kemarin ya Teacher Awet kirim itu silakan dibalut dengan menggunakan ini menggunakan kain ya, jadi dibalut lagi. Nah itu nanti bisa dicoba jadi sampai tanahnya itu benar-benar lembab dan siap untuk dipakai, dan jangan dicelupkan ke air, tidak boleh. Jadi nyelup di air itu tidak boleh ya, dilarang ya. Karena kenapa? Karena tanahnya ketika nanti dicelup ke air itu tanahnya akan Kak, kayak itu loh, kayak kalian ngerebus apa ya Kak, membuat kayak coffee mix, kayak kopi itu tanahnya akan nyebar di airnya, karena tanah ini adalah tanah hasil proses penyaringan. Jadi kalau kalian tahu tanah yang Teacher Awet bagikan kemarin ini adalah tanah yang memang sudah benar-benar halus. Jadi tanah yang biasa itu disaring, jadi disaringnya memakai air terus disaring. Nah jadi menjadi menjadi tanah yang memang benar-benar sangat lembut seperti ini, dan tidak ada di dalamnya, tidak ada batu, kerikil atau kayu dan lain-lain, tidak ada ini. Karena kenapa? Kalau ada batu, kayu dan lain-lain di dalamnya sini nanti akan menjadikan hasil karyanya tidak bisa bagus, bisa juga nanti retak, bisa juga nanti ini akan menjadi lubang dan lain-lain. Itu ya. Oke. Itu dari Teacher Awet. Saya tadi sudah ngomong panjang kali lebar kali tinggi ya. Dan hasilnya jadinya seperti ini. Shoot ya. Saya shoot ya. Bentar. Jadinya seperti ini. Nah, saya shoot. Ini saya buatnya di bawah ini. Nah, hasilnya seperti ini Kak. Nah ini, daunnya seperti ini. Nah seperti ini, silakan diganjel memakai ini ya, pakai ini. Karena kalau diganjel seperti ini nanti tidak akan jatuh ininya. Nah ini juga sama, cara juga ganjel ini. Nah hasilnya seperti itu. Oke, itu tadi dari Teacher Awet praktek untuk membuat gerabah ya, membuat gerabah dan apa ya? Dan di sini Teacher Awet memang tadi buatnya memang langsung jam 10, langsung Teacher Awet jam 10 lebih 5 ya tadi ya. Teacher Awet langsung buat karena memang takutnya nanti waktunya tidak pas. Hasilnya seperti ini. Nanti silakan dicoba ya, silakan dicoba, silakan dipraktekkan. Yang jelas kuncinya di sini jangan sampai kelembapan pada ini ya, pada tanah liatnya berbeda ketika menyambung. Jadi nyambungnya ini loh, nyambungnya antara bagian 1 dan bagian 2, bagian ini apa? Bagian daun dan bagian batangnya. Jadi kelembapannya harus pas. Jadi pas itu di sini dikatakan pas itu ya sama. Kalau di sininya agak lengket ya satunya juga harus agak lengket. Nah seperti itu. Jadi ini tips dari Teacher Awet. Kalau nanti susah, kalau sudah terlanjur lengket di keramiknya atau lengket di tatakannya, silakan memakai ini, memakai benang. Jadi benang ditarik gitu, tangan 2 seret gitu, nanti akan di sininya akan bisa diangkat lagi. Oke ya, ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Oh oke. Kalau tidak ada, ya. Oke, kalau tidak ada, nanti kalau ada pertanyaan di tengah jalan ya, bisa nanti WA atau
atau apa ya, atau WA lah nanti ke Teacher Awet Japri juga boleh. Nanti Pak gimana nih caranya gini-gini Pak. Nah nanti Teacher Awet akan kasih tipsnya. Yang jelas kalau ada sesuatu kuncinya tanahnya harus lembab. Ini memakai kain ini ya. Kainnya harus basah. Nanti disemprot-semprot itu pakai spray. Itu ya. Teacher Awet cukupkan sekian dulu. Terima kasih. Selamat mencoba. Selamat berjuang. Ini gampang Kak? Gampang. Stop. Pokoknya buatnya pelan-pelan pasti bisa. Itu aja dari Teacher Awet. Selalu jaga kesehatan, selalu makan yang teratur, jangan lupa sholat 5 waktu. Ya, itu aja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dadah.